Shalom Sahabat Muda Hope Channel Indonesia di mana saja Anda berada. Kita bertemu kembali dalam program Diskusi Sekolah Sabat. Sebuah diskusi pembelajaran Alkitab yang sepanjang triwulan ketiga tahun 2020 membahas mengenai menjalin persahabatan untuk Allah, sukacita berbagi dalam misinya, dan saat ini kita sudah masuk di pelajaran ke-10 dengan judul Cara yang Menyenangkan untuk Terlibat. Kita sudah di studio bersama sahabat yang akan menemani kita berdiskusi dan seperti biasa akan memperkenalkan diri, nama, dari mana, dan pertanyaan hari ini adalah apa sih cara yang paling kamu suka dalam belajar? Silakan. Shalom, nama saya Norman Tambunan dari Jemaat Jamrut. Cara yang saya suka pakai untuk kalau saya lagi belajar adalah pakai musik biasanya. Sambil mendengarkan musik ya? Ya, sambil mendengarkan musik, musik klasik atau musik gereja itu, tapi yang instrumen aja. Karena saya orangnya tuh butuh fokus dan saya gampang terdistraksi gitu loh. Jadi kalau pakai musik tuh bisa lebih fokus. Bisa lebih cepat ya belajarnya ya? Lebih konsentrasi lebih konsen. Gitu ya? Oke, terima kasih Norman. Kita juga sudah bersama dengan narasumber kita, Pendeta Leroy Pakpahan, Gembala Jemaat Gereja Masehi Advent Hari ke-7. Shalom Pak Pendeta. Shalom, shalom. Kalau Pendeta, cara yang Pendeta paling suka dalam belajar apa Pendeta? Suka memang berdiskusi ya, langsung bersama dengan orang-orang yang bisa sama-sama duduk, fokus kepada satu, lalu saling tukar informasi, lalu dig deeper. Ya. Nah seperti sekarang ya, Jadi saya membagi sesuatu, yang lain bagi sesuatu, pada akhirnya dibawa ke rumah sendiri, lalu pelajari ulang, ketemu lagi besok, wah semakin hebat. Karena akan ingat. Karena kita segala panca indera ya, semua panca indera digunakan jadinya. Kita bisa melihat, bukan hanya melihat ayat tapi melihat orang ya. Oh dia bilang begini. Jadi kita ingat. Oke, baik, terima kasih Bapak Pendeta. Kita akan memulai diskusi kita untuk ayat hafalan dan doa akan dibawakan oleh Norman. Ayat hafalan kita terdapat dalam Matius 9 ayat 37 dan 38. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, berterima kasih atas pimpinanmu hingga pada saat ini. Kami akan memulai diskusi sekolah sahabat kami. Kiranya apa yang kami diskusikan itu merupakan tontonan daripada saja Bapak. Berarti juga pendeta Leroy di sini yang akan memimpin diskusi ini, Bapak. Engkau berikan nikmat kebijaksanaan kepadanya agar dapat memimpin diskusi ini sesuai dengan kehendak-Mu saja, Bapak. Ampuni kami akan kesalahan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya ingat waktu masih sekolah, setiap kali kalau ada belajar kelompok, biasanya cuma alasan saja. Oh, mau belajar kelompok. Padahal berkumpul dengan teman, ngobrol-ngobrol ya, mungkin ada belajarnya, tapi lebih banyak main-mainnya daripada belajarnya ya. Kayak gitu juga ya Norman ya. Ya sama. Nah, setiap orang punya cara tersendiri, punya cara pribadi, punya sesuatu yang dia lebih pilih atau lebih sukai untuk belajar, atau untuk, kalau dalam pekan ini kita belajar untuk terlibat di dalam misi, untuk bersaksi, untuk bersahabat. Nah, tapi ada satu cara spesifik yang kita akan pelajari dalam pelajaran 10 ini, dan ini sudah dibuktikan efektif dan sudah ada contoh-contohnya di dalam Alkitab. Di sini dikatakan seseorang berkata, ada kekuatan dalam jumlah yang banyak, dalam arti tertentu itu benar. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa Anda jauh lebih termotivasi untuk berolahraga jika Anda melakukannya dengan sekelompok orang daripada jika Anda harus berolahraga sendiri setiap hari? Ini benar. Karena waktu itu kita pernah buat satu program di gereja, jalan kaki, dan motivasinya lebih tinggi gitu. Wah, si ini udah ngirim, dia jalan berapa kilo pagi ini. Wah, jadi termotivasi kan, wah saya juga harus lakukan ini. Saya tidak mau kalah. Jadi ada kompetisinya juga, ada biasanya
mungkin hari Minggu kita ayo ngumpul-ngumpul, kita olahraga bareng. Nah, itu jauh lebih menyenangkan daripada hanya melakukannya sendiri dalam beberapa hal tertentu ya. Nah, dengan cara yang sama Tuhan telah menciptakan kita untuk persekutuan. Kita adalah makhluk sosial dan seperti berolahraga, hal itu berlaku untuk banyak hal dalam kehidupan. Kita berbuat lebih baik jika kita memiliki sistem dukungan sosial. Nah, ini yang pendeta juga pernah katakan, bagaimana kita memiliki satu komunitas rohani. Dan saya melihat bahwa ini membantu saya juga secara pribadi, bagaimana ketika saya mempunyai satu komunitas yang atau teman-teman, sahabat-sahabat yang gigih gitu, giat bekerja untuk Tuhan. Saya termotivasi dan saya seperti api yang akan terus menyala jika ada kayu dan ada hangat itu masih akan tetap ada gitu. Saling membakar satu dengan yang lain. Ya, seperti itulah kita membutuhkan komunitas yang rohani. Jadi selama pelajaran pekan ini kita akan fokus pada dasar Alkitab untuk kelompok-kelompok kecil. Dan kita akan menemukan cara yang menarik bagi kita untuk terlibat. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran pertama. Silakan Norman. Hari Minggu judulnya kelompok kecil ide Allah yang pertama. Nah, sekolah sahabat kita ini menjelaskan bahwa ide untuk membentuk kelompok kecil itu sendiri itu adalah ide pertama dari Allah. Jadi ketika kita mengenal Trinitas kan, ada Allah Bapa, ada Yesus Kristus, ada Roh Kudus. Nah, jadi dalam Trinitas ini Allah itu sebagai perancang utamanya. Istilahnya adalah arsiteknya nih. Dia kasih gambaran besarnya. Sementara Yesus dan Roh Kudus itu adalah agen-agen yang memenuhi itu gitu loh. Sahabat kita menjelaskan lebih dalam bahwa kelompok kecil yang pertama ini, mereka tuh punya tujuan adalah untuk yang pertama dalam penciptaan manusia. Mereka merancang, mereka membuat manusia, dan setelah manusia dan kemudian mereka membuat rencana penebusan setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi kelompok kecil ini dikatakan di sekolah sahabat kita, mereka bekerja lebih efektif gitu loh. Dikatakan lagi di sini, di alinea terakhir, Bapa, Anak, dan Roh Kudus dipersatukan dalam kelompok kecil dengan tujuan yang jelas untuk menebus umat manusia. Rencana keselamatan terdapat di dalam nasihat-nasihat dari Yang Maha Kuasa sejak kekekalan. Tidak ada yang lebih penting bagi Allah daripada menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Jadi jelas dikatakan bahwa tujuan kelompok kecil ini bukan hanya berhenti sampai menciptakan manusia, tapi tujuan mereka yang utama adalah untuk bagaimana nih manusia ini setelah kita ciptakan, kita selamatkan mereka dalam kelompok kecil ini, kelompok awal ini. Lanjutnya dikatakan, kelompok kecil mungkin memiliki banyak tujuan yang akan kita pelajari dalam pekan ini. Tetapi tujuan utamanya adalah untuk fokus pada memenangkan orang-orang yang terhilang kepada Kristus. Yaitu dengan bekerja dalam kelompok kecil, kita dapat membantu tidak hanya diri kita sendiri, tetapi orang lain juga. Maka tujuan akhir dari kelompok kecil kita haruslah memenangkan jiwa. Nah, jadi hari Minggu itu lebih ditekankan kepada bahwa walaupun kecil, tapi kalau tujuannya tepat yaitu memenangkan jiwa, maka pekerjaannya bisa lebih efektif. Gitu. Itu yang dapatkan hari ini. Di sini kita lihat bahwa tiga oknum ini mempunyai visi yang sama ya. Jadi ya mereka pemikirannya atau tujuannya satu, yaitu penebusan manusia. Ini menjadi satu hal yang penting juga untuk kita pelajari nanti, bagaimana dalam kelompok-kelompok kecil kita mempunyai visi. Dan visinya ya nggak berbeda-beda. Satu orang visinya mau ini, satu orang visinya ini. Tetapi menyatukan visi kita terlebih dahulu. Silakan tambahannya Pak Pendeta. Ya, kelompok kecil, ide Allah yang pertama. Ya, dalam kalahan, dalam Godhead ini kan kita ada lihat tiga pribadi ya. Kita merasakan ada tiga pribadi. Yang pertama-tama kita tentukan dulu being-nya, ada being-nya.
Itu mereka itu substans yang asli ya. Lalu kemudian kita tahu namanya. Alkitab terangkan mereka sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di kalimat lain ada disebut namanya istilah-istilah Tuhan ya. Disebut dia dengan Allah Maha Penyayang, Allah Penyedia ya. Tuhan juga punya nama yang sama, punya nama yang bermacam-macam ya. Penasihat ajaib, Raja Salam ya. Disebut juga dengan Mikael. Itu Tuhan kita Yesus Kristus ya, dengan nama-nama yang berbeda. Roh Kudus juga ya. Ya, dia disebut roh penghibur atau pengantara, apalagi yang disebut dia. Parakletos ya, ada istilah gitu yang mendampingi ya, selalu ada di sekitar kita. Nah, kemudian ada lagi, kita tahu bahwa mereka juga punya metode-metode ya dalam mengapproach manusia atau dalam menjangkau manusia. Contoh paling nyata yang kita bisa lihat secara fisik adalah Yesus Kristus ya. Pakai perumpamaan. Kadang dia pakai langsung tegur ya. Kadang dalam menjawab orang dia balas, membuat pertanyaan. Bikin pertanyaan, dijawab dengan pertanyaan. Ada banyak metode ya. Roh Kudus juga kan begitu ya. Lalu kemudian mereka punya timing ya. Kalau dibicara tentang timing, pertama Allah masuk, Bapa, kemudian Yesus Kristus, kemudian Roh Kudus ya. Dalam skema itu juga seringkali orang memahami istilah kalau berdosa kepada anak manusia masih bisa diampuni. Tapi kalau sudah Roh Kudus, ini kan sudah ini yang terakhir ini ya, ini yang terakhir. Jadi Bapa sudah, perjanjian lama ya dikenal dengan Bapa yang beraktif, yang aktivitasnya lebih terlihat ya, lalu Yesus Kristus, lalu kemudian ada Roh Kudus ini. Ini udah terakhir. Lalu mau siapa lagi mau diharapkan? Kalau nggak mau percaya kepada Roh Kudus, yang juga langsung berbicara ke hati. Nah kira-kira begitu. Jadi walaupun disebutkan ini kelompok kecil, tapi mereka ini punya peran masing-masing. Nah ini yang jangan dilupakan ya. Walaupun istilahnya kita bentuk kelompok kecil, tapi kemudian ketika hanya one man show, nah ini yang jadi berat ya. Yesus tidak ajarkan seperti itu ya. Alkitab tidak ajarkan seperti itu. Ya, role modelnya itu ada dalam kealahan yang pertama. Mereka ini punya peran masing-masing, dan itulah sebabnya mereka itu sangat sangat kuat ya. Unity mereka sangat kuat ya. Bondingnya luar biasa ya. Dan itu yang kita tiru. Oke, baik, terima kasih untuk tambahannya Pak Pendeta. Jadi mana kita kembali lagi setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran hari Senin, judulnya adalah kelompok kecil dalam Alkitab. Nah, Alkitab memberikan banyak contoh kelompok kecil yang berdoa, bersekutu, saling memberi semangat, dan bekerja sama untuk Kristus. Kalau beberapa pelajaran yang lalu kita sudah melihat bagaimana murid-murid ketika Yesus sudah naik ke surga, mereka berkumpul bersama, mereka berdoa bersama, dan akhirnya ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka bersaksi gitu ya. Mereka memiliki kuasa dan menjadi saksi. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kelompok kecil yang berdoa dan bersekutu bersama. Kelompok-kelompok ini memberi umat Allah kesempatan untuk berbagi tanggung jawab dan sepenuhnya memanfaatkan berbagai karunia mereka. Jadi biasanya kalau misalnya kita kalau kita berada di gereja yang lebih kecil, biasanya setiap anggota itu dikasih tugas, dikasih tanggung jawab, dikasih bagian. Daripada kalau misalnya kita mungkin berada di satu gereja yang jumlahnya lebih besar. Kadang-kadang mungkin kalau sudah terlalu besar, sesama anggota aja nggak kenal gitu ya. Ini, saya cuma pernah lihat doang dia di gereja, tapi saya nggak tahu dia siapa gitu. Nah, kelompok-kelompok kecil dapat memberikan kesempatan bagi Tuhan untuk menggunakan kita masing-masing dengan lebih penuh lagi. Salah satu contoh juga di dalam Alkitab, di dalam Keluaran 18 ayat 21 sampai 25. Ada sebuah nasihat yang diberikan oleh ayah mertua Musa, Yitro, ketika Yitro melihat bahwa Musa itu seharian ngurusin bangsa Israel doang gitu. Datang satu istilahnya dulu curhat gitu ya, minta ini gimana, masalah ini gimana diselesaikannya. Datang sudah selesai, datang lagi satu. Saya membayangkan di dalam pikiran saya tuh kayak ngantri gitu ya, ngantri panjang gitu, kayak ngantri sembako mungkin, hanya untuk menyelesaikan masalah-masalah. Sampai akhirnya Yitro bilang, kamu ini menyusahkan dirimu aja gitu.
Coba aja buat satu kelompok-kelompok kecil. Jadi kalau misalnya masalah-masalah yang bisa diselesaikan di bawah, ya selesaikan di bawah. Di dalam 10 orang, pilih satu pemimpin yang saleh, yang takut akan Tuhan. Kalau udah nggak bisa, baru naikin lagi. Nggak bisa, akhirnya baru ke Musa gitu. Dan ini satu contoh organisasi ya, salah contoh organisasi yang baik sekali gitu. Kita lihat kelompok-kelompok kecil ini adalah tempat untuk pemecahan masalah, tetapi bukan cuma itu saja. Ini juga adalah tempat persekutuan di mana masalah dapat dicegah dan kehidupan rohani dipupuk. Jadi dengan adanya kelompok-kelompok kecil dimulai dari di bawah, jadi bukan hanya kalau ada masalah datang aja, tetapi dengan kelompok kecil ini masalah dapat dicegah. Itu yang lebih poin yang lebih menguntungkan dari kelompok kecil. Itu adalah tempat-tempat visi di mana rencana Allah bagi Israel dapat dibagikan. Dalam kelompok seperti ini, orang dapat membentuk hubungan yang erat dan peduli yang dapat membantu semua orang terlibat bekerja melalui apapun masalah yang mereka hadapi. Tidak ada pertanyaan, dulu dan juga sekarang, orang-orang bergumul dengan hal-hal yang orang lain bisa bantu. Kelompok kecil memberikan kesempatan untuk persekutuan yang hangat dan penuh perhatian, pertumbuhan rohani, dan pemecahan masalah. Saya rasa small group atau care group ini sudah mulai dipakai di berbagai tempat, terutama kalau kita melihat kampus-kampus kita ya. Dan saya merasa bahwa ini satu hal yang baik sekali ada di dalam kampus kita, di mana ada small group atau ada care group dengan satu dosen yang menjadi dosen pembimbing. Dan saya melihat foto-foto atau kedekatan dari small group ini itu benar-benar luar biasa gitu, di mana mereka dapat saling mendoakan, saling dapat menguatkan, bahkan bersahabat gitu dengan orang-orang yang ada di dalam care group. Tujuan Yesus dalam memanggil murid-murid adalah untuk mempersiapkan mereka baik secara rohani maupun praktis untuk misi mereka kepada dunia. Dalam persekutuan dengannya, mereka akan tumbuh dalam kasih karunia. Dalam konteks pertemuan kelompok kecil mereka akan belajar bagaimana melayani dengan lebih efektif. Hari demi hari ketika mereka mengamati Yesus melayani kebutuhan orang-orang di sekitarnya, mereka akan belajar dengan mengamati bagaimana menggunakan karunia mereka. Tujuan kelompok kecil Yesus ini adalah untuk pemeliharaan rohani dan jangkauan keluar. Jadi kalau kita lihat ada satu contoh tadi di Perjanjian Lama mengenai Musa. Di Perjanjian Baru Yesus pun melakukan hal yang sama. Dia punya inner circle atau dia punya small group, care groupnya sendiri dengan 12 murid. Pendeta pasti ada tambahan mengenai hal ini. Silakan Pak Pendeta. Ya, tadi Norman juga sudah baca itu tadi di mana Rasul Paulus ngikutin ya, ngikutin pola itu ya. Nah, boleh dibacakan. Rupanya Rasul Paulus ini juga punya murid ya. Jumlahnya ada disebut ya. Ada disebut minta. Kisah Para Rasul 19 ayat 7. Ya, coba. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Kira-kira 12 orang ya. Kira-kira. Ya. Dan mereka ini di bawah asuhan Rasul Paulus ya. Dan menarik untuk menghitung angka ya. Menarik untuk menghitung angka. Tapi banyak orang just take it for granted ya. Udah yang penting kecil ya, kecil. Disebut di sini angka 6 sampai 12. Ada alasannya mengapa 6 sampai 12. Karena kalau ya seperti kita bertiga. Ini kita hanya 3 orang. Orang kan mikirnya oke, interaksi 3. Sebenarnya enggak. Dalam ilmu interpersonal relationship itu kita bukan hanya 3 sebenarnya. Kita 12 kan. Jadi 12 kan. Nah, karena saya mikir tentang diri saya 1. Ya. Masing-masing 3 ya, jadi 3 gitu ya. Masing-masing mikir tentang diri kita. Lalu saya berinteraksi dengan seorang-seorang dari kalian. Kalian juga lakukan yang sama ya. Saya 2, ya. Yola 2, ya. Norman juga 2, tambahkan ya. 6. Lalu ya begitu. Jadi bertambah-tambah. Lain lagi hal-hal yang lain ya, yang ini masih kita homogen ya, masih satu agama ya, satu kesukaan ya, belajar
Alkitab melalui sekolah sahabat ya. Bagaimana lagi orang yang lain, misalnya mereka heterogen ya, latar belakang ini tak bisa dideteksi ya. Itu lebih apa ya. Jadi itulah sebabnya pelajaran dari Alkitab ini memberikan anjuran kepada kita bahwa small group itu penting ya. Dalam bahasa yang di luar disebutkan komsel ya. Ada kelompok sel ya. Tapi dipastikan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang terlibat ya. Jadi tidak bikin capek ya. Karena dalam tadi yang sudah dibaca dalam Keluaran ya, Yitro yang oleh bisnis, jadi dunia bisnis dianggap sebagai bapak manajemen. Ya. Ngajarin Musa, ini begini caranya. Karena itu nggak baik bagimu, bukan hanya untukmu, tapi juga nggak baik sama bangsa ini. Nah, tapi coba lihat City ya, ini kan sentralisasi ya, semuanya sentralisasi. Satu orang yang jadi one man show ya, atau hanya beberapa orang. Pada akhirnya jadi berantakan ya, jadi kecapean dia, kecapean juga kita nunggu kan, kapan dilayani, antri terlalu panjang ya. Nah, jadi perlu ini dibagi-bagi, hanya perlu pelatihan bagi pemimpin-pemimpin ya. Jadi leader masing-masing grup ini perlu dilatih sedemikian rupa agar kualitas itu jangan jadi turun ya. Jadi semuanya harus apa ya? Kalau agak rumit ya, rumit yang tidak bisa ditangani oleh lokal, boleh masuk kepada apa? Yang lebih di atas, lebih di atas, lebih di atas ya. Jadi saya kira benar bahwa bapak manajemen itu ya dalam dunia bisnis itu ya memang Yitro ya, dia ajari Musa ya. Dan Musa akhirnya terberkati. Ya, dan umur Musa ketika dia wafat 120 tahun ya. 120 tahun. Masih kuat. Dia bahkan pergi sendiri ya. Dia mendaki ke gunung sendiri ya. Mungkin salah satunya karena dia sehat jadinya ya. Mungkin kalau dia kecapean seperti seperti dulu itu mungkin singkat juga umurnya mungkin ya. Karena dia udah tua di situ, umur 80 tahun ke atas ya, dia mulai melayani bangsa ya. Kira-kira demikian. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kita akan membahas pelajaran hari Selasa. Silakan Pak Pendeta. Baik, tadi di belakang layar ya kita diskusi ya. Ini gereja besar. Orang suka gereja besar. Roh Babel adalah mega church. Nah, ini ya. Semuanya besar dengan angka. Benar bahwa angka itu punya kuasa ya. Ada kuasa di dalam apa? Di dalam angka. Tetapi dalam motif yang keliru, George Knight, sejarawan kita, pernah mengkritik, if I were devil, ya maka saya akan coba untuk membuat angka inilah yang paling penting dari segala sesuatu ya. Numbers matter, ya, kira-kira begitu. Tapi kita tidak boleh tertipu ya, walaupun besar itu penting, tapi jangan lupa kekuatan dari katakanlah mega church itu kekuatannya ada pada apa? Pada sel. Jadi kelompok-kelompok kecil itu ya yang berintegrasi sedemikian rupa. Nah, pada hari Selasa ini ada satu hal yang menarik ya, yang sudah sangat akrab bagi kita, bagaimana tubuh manusia ini merupakan sebuah ilustrasi yang baik mengenai keserasian kerja setiap anggota tubuh. Jadi tubuh kita ini kalau kita perhatikan ada yang bisa bergerak sendiri tanpa harus dipikirin. Yeah. Ya kan begitu. Saya perhatikan dari tadi tangan saya bergerak, bergerak. Seperti saya nggak terlalu mikir ya. Dan ada yang lebih kagum lagi kita ya. Itu detak jantung saya nggak mikir kan. Atau bernafas, saya nggak mikir. Kayaknya saya nggak bernafas begitu ya. Tapi saya bernafas ternyata. Karena dia otomatis ya, dilakukan sedemikian rupa. Ada kontrol di bawah alam sadar saya yang mengendalikan itu semua. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi organisasi tubuh itu menjadi ilustrasi yang sangat baik bagi apa? Bagi yang namanya keserasian kerja dalam setiap anggota tubuh dalam gereja ya. Banyak anggota ya, seperti 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 25 ya. Saya dapatkan beberapa prinsip yang penting untuk dipahami di sini ya. Banyak anggotanya tapi satu tubuhnya. Jadi nggak bisa bilang, oh hanya saya tubuh kata si jempol ini. Hanya saya tubuh. Yang lain nggak, ini nggak gitu. Semua tubuh kan. Karena kalau ini nggak ada, ya oke lah, dia nggak ada. Jangan ada yang merasa sakit hati ya. Ini bukan bicara orang cacat ya, tapi maksudnya ini tidak ada, ya tetap tubuh kan begitu. Tapi bukan hanya dia. Jadi kalau hanya dia bukan tubuh, itu namanya jempol kan begitu. Tidak bisa dibilang tubuh ya. Beragam anggota, fungsinya masing-masing dalam satu tubuh. Ada banyak orang dalam segrup ini dibiarkan untuk tidak aktif. Suatu saat, kalau bukan dia jadi beban, yang paling menyakitkan adalah dia menjadi keluar.
dari grup itu. Untuk apa saya di sini? Saya tidak belong kepada kelompok ini. Ya nggak ada perannya. Dia hanya duduk. Lalu selesai, ya seperti biasa ya, care group dulu-dulu kan, selesai bahas Alkitab, makan ya. Hanya dia berarti tugas dia hanya makan. Ya. Kan begitu ya. Nah, biasanya memang sih karena ada menolak ya, saya nggak bisa. Ya udah suruh aja dia. Berarti kamu tugasmu udah cuci piring. Ya supaya ada tugas ya. Ada sesuatu yang penting yang kita lihat dalam dirinya bahwa dia apa? Dia penting ya. Baru beragam anggota saling membutuhkan dalam keberadaan satu tubuh ya. Ini mata saya ini membutuhkan kelopak mata. Ya. Kalau nggak ada dia, keluar dia, gelinding seperti kelereng. Ya. Seperti begitu ya. Ini rambut saya ini, ya rambut saya yang paling jelek dari antara kita berdua ya. Sudah mulai luntur warnanya ya. Tapi ini masih asli ya. Tapi ini butuh kepala, tempat dia nempel. Kalau nggak dia akan berterbangan ya. Ya. Jadi air condition yang ada di sini bisa memblow ini, dia bisa terbang ya. Nah, kira-kira begitu. Lalu beragam anggota tubuh dan fungsi masing-masing mempunyai nilai masing-masing. Jadi dalam bahasa Rasul Paulus disebutkan begini. Ada yang di tempat terhormat. Saya mau tanya, ya saya berdiri nih sekarang nih istilahnya gini ya. Saya berdiri. Yang paling tinggi anggota tubuh saya mana? Kepala kan? Kepala. Dengan segala macam yang nempel di dia kan? Kepala. Dia lebih terhormat toh. Tapi masa ini cemburu? Kepala, jangan begitu dong. Akhirnya saya buat tangan saya terus begini. Ya, kalau saya buat begini kepala saya terus, di atas kepala saya terus kan orang jadi mikir kan, itu ada apa ya? Kenapa itu pendeta pegang-pegang kepalanya terus gitu ya? Jangan cemburu lah, jangan cemburu. Turun. Bagus ya, bagus jalan ya, bagus berdiri ya. Atau si kaki, saya yang topang kalian, yang saya paling kuat, jadi saya harus paling di atas. Ya enggak, jangan begitulah ya. Jadi karena tubuh ini penting tahu posisinya masing-masing, dia tahu kehormatannya masing-masing. Nah dengan demikian maka tubuh ini seluruhnya mendapat kehormatan ketika masing-masing tahu fungsinya, masing-masing tahu kehormatannya ya. Masing-masing bisa bekerja sama, masing-masing bisa topang satu dengan yang lain. Ya, karena tubuh yang seharusnya dipuji ya. Jadi salah juga memang kita ya kadang-kadang terlalu memuji kepala ya. Memuji matamu bagus sekali ya. Itu kadang-kadang jadi membuat orang sesak ya. Hanya dia yang dipuji, saya nggak pernah dipuji katanya kan begitu ya. Ya, hanya itu yang saya bisa sampaikan ya. Jadi ini ilustrasi yang baik yang mengenai keserasian kerja setiap anggota tubuh agar membuat tubuh itu kuat lalu kemudian bertumbuh sedemikian rupa. Terima kasih. Kalau dalam ilustrasi ini Pak Pendeta, yang dilihat misalnya yang terhormat nih, tadi kan kepala, muka dengan segala yang ada di kepalanya ini. Ya kan karena dia anggota tubuh yang tetap, dia akan terus ada selalu di situ. Bagaimana dengan ketika di gereja? Apakah ya yang itu saja atau kita bisa ganti, kita bisa tukar? Gimana Pak Pendeta? Karena nanti dibilang, wah ya udahlah ketua dia aja terus gitu, dia aja ketua terus gitu, kan atau dia mau maksa terus saya yang ketua. Iya, ketua, ya. Bisa juga begitu Pak Pendeta. Ya, saya mau katakan begini, ya ini kan ilustrasi, ini analogi lah ya. Analogi itu kan nggak selamanya bisa diterjemahkan secara sempurna dan terus setiap saat ya. Ini hanya kita mau coba untuk ilustrasikan bagaimana seharusnya organisasi gereja atau organisasi kelompok kecil itu bekerja. Ya kan begitu. Ya, memang tantangan masalah pujian ini ya. Saya kira ini agak sedikit sensitif ya dibahas ya. Memang ada orang yang klaim bahwa saya lah ya yang dikasih kepala ya segala macam ya. Saya juga suka untuk terjemahkan ini dalam ilustrasi kesebelasan sepak bola Indonesia. Masih ingat dulu ya, waktu Indonesia main sepak bola ya. Ini dulu ya, waktu televisi hanya satu siaran ya. Saya mau katakan, Indonesia merasa menang, padahal hanya 11 orang bertarung. Ya kan? Indonesia menang, apalagi main badminton tuh. Kan kita top ya kan? Iya. Hanya 2 orang yang main, itu ganda paling banyak. Kan nggak ada 4 orang main kan? Kan hanya ganda apa atau ganda campuran ya. Jadi laki-laki atau perempuan. Tapi ketika mereka menang, kok ya saya yang di kampung halaman misalnya, saya merasa menang ya. Indonesia menang, saya bilang. Siapa bilang saya menang? Ya, hanya dia kok yang menang kan begitu. Nah itu maksudnya attitude-nya ya. Itu yang harusnya di entertain dalam pikiran kita. Bahwa kalaupun dia dipuji, itu adalah juga saya yang dipuji ya.
Nah, tapi jangan makan puji. Ada orang terlalu banyak ya, mau bekerja seperti lumba-lumba, harus dikasih dulu umpan baru dia melompat ya. Enggak gitu ya, kita manusia. Kita ini lebih terhormat ketika kita mempunyai fungsi walaupun tidak direcognize. Karena Yesus katakan, upahmu besar di sorga. Amin. Ya. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran hari Rabu. Silakan Norman. Oke, hari Rabu judulnya kelompok kecil perjanjian baru. Nah, di perjanjian baru itu kan gereja itu mengalami pertumbuhan yang luar biasa itu. Dari yang hanya dalam beberapa tahun, dari yang kecil terus tiba-tiba membludak atau membesar gitu menjadi ribuan orang yang datang kepada Tuhan. Salah satu faktor di salah sahabat kita ya, salah satu faktor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan cepat gereja perjanjian baru adalah struktur organisasi kelompok kecil yang dimana kelompok kecil ini membuat perbedaan yang cukup signifikan. Jadi apa yang saya bilang ya, kelompok kecil ini bekerja dengan efektif gitu. Lukas mencatat dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 1-5 dan Kisah Para Rasul 20 ayat 1-4, dia mencatat beberapa nama yang bekerja sama dengan Paulus. Kenapa? Karena nama-nama ini bagi Paulus itu penting. Nama-nama ini walaupun memiliki latar belakang yang berbeda, memiliki cara pandang yang berbeda, terus mereka punya budaya juga berbeda, tapi tujuan mereka sama. Tujuan mereka satu. Dan karena satu tujuan inilah mereka pada akhirnya membuat satu perubahan, satu kemajuan dalam pekerjaan Allah. Sekolah sahabat kita mencatat nih, keragaman karunia, latar belakang, dan pengalaman mereka berkontribusi pada pertumbuhan gereja. Mereka masing-masing berkontribusi pada misi Kristus dari kekayaan latar belakang mereka sendiri, dari pengalaman pribadi dengan Yesus. Jadi, walaupun kelompok itu kecil, walaupun kelompok yang bekerja sama dengan Paulus ini kecil, tapi mereka memiliki sebuah efek itu. Makin menegaskan bahwa kelompok kecil itu bukan berarti lemah di situ, enggak, tapi justru itu memberikan efek yang luar biasa ketika mereka satu tujuan, ketika mereka satu visi dan misi. Di paragraf terakhir, orang percaya perjanjian baru secara teratur bertemu di rumah-rumah, dan rumah-rumah inilah yang menjadi jantung pelayanan bagi kelompok-kelompok kecil ini, sehingga bisa perkabaran itu bisa menyebar dengan lebih efektif. Itu yang aku dapatkan dari Rabu Pendeta. Mungkin ada tambahan. Baik, dalam dunia scholarship ya, scholarship Alkitab, ada yang mengatakan bahwa Kisah Para Rasul ini adalah kitab sejarah. Sejarah ya. Kalau Injilnya, ya jadi sama-sama penulisnya. Injilnya Lukas, karena Lukas juga yang menulis Kisah Para Rasul. Itu adalah semacam biografi ya, biografi dari Yesus. Lalu kemudian orang tanya, apa buktinya bahwa Kisah Para Rasul itu adalah kitab sejarah? Nah, salah satu ciri khas dari buku sejarah adalah ketika kita temukan banyak tahun atau banyak proper names, nama orang atau nama tempat. Dan itu ada di Kisah Para Rasul. Kalau mau coba cari, coba lihat ya. Jadi nama-nama, coba hitung itu satu persatu. Hanya 28 pasal ya. Jadi ini bisalah dikerjakan mungkin dalam tempo 3 jam ya, 3 jam konstan tulis ya, dari pasal 1 sampai pasal 20. Baca terus begitu. Kita akan dapati begitu banyak nama. Nah, yang menarik adalah kenapa Lukas bisa hafal itu nama. Salah satunya ya seperti ada indikasi dari pelajaran Rabu. Mereka ini sering terlibat bicara begitu. Kalau congregations ya banyak gitu ya, katakan 25 orang ke atas ya, ketemu. Lalu enggak sering ketemu kan ya. Shalom anggota jemaat gitu. Siapa itu orang? Ya nggak tahu. Yang penting jemaat lah. Sementara ini tidak. Jadi disebut nama-nama itu ya. Artinya mereka ini pernah ada kontak, mungkin pernah bersama-sama ya. Kawan lebih banyak ya dan segala macam. Dan itu kita rasakan juga terjadi di kalangan anggota jemaat. Jadi bukan hanya Lukas ya sebagai rekan kerja dari Paulus ya. Jadi penting, itu sebabnya di dalam kelompok kecil ini kita bisa mengenal lebih dalam ya. Kalau di gereja besar itu saja soal nama, tahu nama, itu sesuatu yang luar biasa. Tapi di kelompok kecil, bukan hanya soal tahu nama, tahu di mana dia tinggal. Tahu makanan kesukaannya.
tahu kira-kira sayur apa ini nggak suka, dia tahu. Bahkan tidak heran dia tahu hari istimewanya orang ini. Entahkah hari ulang tahunnya, hari baptisnya barangkali. Karena selalu di-share ya. Ya sama seperti yang Yola sering lakukan ya. Sebelum kita memulai pelajaran, pertanyaan. Ya, pertanyaan hari ini adalah ini. Itu kan susah didapatkan di gereja besar, bukan? Bikin pertanyaan. Karena nunggu kan, kalau semua orang bertanya bagaimana? Kecuali dibagi. Oke, pertanyaan hari ini gini, bagi. Ya, masing-masing grup 10. Kita berikan waktu 1 menit. Ya, tapi kagum juga untuk melakukannya. Kenapa? Ternyata yang di samping saya nggak terlalu saya kenal. Kayaknya Bapak ini galak gitu ya, jadi takut ya. Jadi inilah kekuatan dari apa namanya? Kekuatan dari kelompok kecil ya. Small groups made a difference. Jadi kenapa nggak dicoba? Ya, atau diteruskan apa yang sudah terjadi dalam gereja kita. Ya. Kalau ada tips nggak Pak Pendeta untuk gereja memulai, belum ada nih contohnya, belum ada small group, belum ada care group untuk memulai. Kan biasanya kalau dulu tuh misalnya PA ada kelompok-kelompok kecilnya kan, tapi kan dibaginya random gitu. Jadi ya seperti tadi yang pendeta bilang, mau share tapi saya nggak kenal sama orang yang sebelah saya, nanti jadi aneh, jadi tidak terbuka. Ya. Ada tips nggak pendeta untuk memulai small group atau care group di gereja yang belum ada? Gitu? Mari kita bercermin kepada 2 contoh yang sudah disebutkan pada pelajaran sebelumnya. Ya. Di di Keluaran kita dapatkan manajemen Yitro. Ya, 10-10, lalu 10 kelipatan 10, sampai 1000 kelompok kan begitu. Bagaimana mereka dibagi dengan 10-10 itu? Apa kira-kira suku Yehuda langsung pergi ke suku yang lain gitu, jauh? Enggak kan? Jadi kelompok masing-masing per suku ya. Dari suku bagi sampai kepada semacam unit kecil yang bertetangga, mungkin sebelah rumah, sebelah kemah ya, mereka berkemah waktu itu sebelah kemah. RT gitu ya. Ya, RT-nya gitu kan. Jadi itu. Lalu di zaman Yesus, kita tahu ya dalam pelajaran sebelumnya juga dikatakan bagaimana si Andreas mengenal Yesus, lalu dia bawa pulang kabar, kira-kira dia panggil Herodes nggak? Enggak. Dia pergi ke siapa? Saudaranya, namanya Petrus, Simon Petrus, bukan? Nah, Filipus, dia kenal. Ada teman saya yang suka baca Alkitab ini. Baca Alkitab selalu di bawah pohon ara. Itulah Nathanael kan. Jadi kelompok-kelompok yang mengenal. Jadi pastikan ada semacam interest yang mengikat. Kan begitu. Jadi itu bertahan dia kan. Masing-masing suka. Ya kan kita, seperti kita lah ya. Pulang gereja, seringkali pulang sama-sama gitu ya. Nah, itu udah kelihatan itu minatnya sama itu. Ya. Dalam bahasa pepatah Indonesia katakan, burung yang sama terbang yang bersama. Kelompokkan mereka. Tapi ada banyak orang memang ya untuk membuat ya supaya saling berkenalan, dia patahkan itu. Oke, saya mau kau kelompok sini katanya. Iya. Akhirnya jadi susah. Ini kan berbeda dengan kelompok diskusi sekolah sahabat ya. Walaupun pada prinsipnya kelompok diskusi sekolah sahabat juga bisa melakukan hal yang sama ya. Jadi kesamaan minat ya, segala macam. Sekali lagi ini pelayanan ya. Ini pelayanan bukan dalam arti bahwa gereja kita harus homogen. Enggak begitu ya. Pelajaran-pelajaran sebelumnya sudah katakan bahwa gereja kita itu dari berbagai latar belakang, menerima semua orang. Itu sebabnya kita ini gereja global, ya, gereja internasional, bukan gereja suku namanya. Tapi ada pelayanan suku kan begitu. Ada ministry-ministry untuk suku, menjangkau suku, untuk membuat lebih efektif kan begitu. Apa kesamaan kita begitu? Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran hari Kamis. Judulnya adalah Dinamika Kelompok Kecil. Nah, tadi setelah kita membahas mengenai bagaimana contoh-contoh di dalam Alkitab, bagaimana Yitro, juga Yesus, dan kita juga telah mempelajari organisasi gereja sebagai tubuh, dan juga bagaimana kelompok kecil ini dibuat. Nah, kelompok-kelompok kecil adalah kendaraan yang Allah gunakan untuk menumbuhkan gerejanya. Ini salah satu alat untuk pemuritan juga ya Pak Pendeta ya, di mana di dalam kelompok kecil itu lebih mudah untuk kita mengenal satu dengan yang lain, kita tahu dia karunianya apa, kita bisa memberikan tugas dan mengembangkan apa talenta-talenta yang dia punya mungkin. Tapi tidak terlihat secara kalau misalnya di cakupan yang lebih besar gitu.
Mungkin dia punya talenta ini tapi udah ketutup sama orang lain yang punya talenta yang sama, contohnya gitu kan contohnya. Nah, tapi di dalam kelompok kecil ini akan terlihat jadi sebagai pemuritan dan juga untuk menumbuhkan atau mengembangkan talenta-talenta. Nah, ada satu fungsi lainnya. Kelompok kecil adalah tempat yang aman bagi orang-orang untuk mengekspresikan masalah mereka dan mendiskusikan keprihatinan mereka. Mereka memberikan kesempatan untuk pertumbuhan rohani dalam konteks hubungan yang saling memperhatikan. Jadi kita bisa ngelihat gitu kalau dalam satu kelompok yang lebih kecil atau satu kelompok pertemanan yang sudah ada gitu, biasanya orang akan lebih nyaman untuk sharing di situ gitu, untuk berbagi cerita, untuk curhat, walaupun ya memang kita kembali lagi konteksnya tempat yang aman artinya Anda harus menjadi seseorang yang aman untuk diceritakan atau di-sharing sama orang lain. Jangan sampai ada teman atau sahabat yang cerita sama kita, tapi malah kita ceritakan kepada orang lain gitu. Jadinya sudah bukan tempat yang aman lagi. Nah, kita juga melihat di sini bahwa umat Kristen mula-mula bertemu bersama untuk menjadi perantara bagi orang lain, berdoa tentang keprihatinan bersama, berbagi dalam persekutuan yang hangat, mempelajari firman Allah, diperlengkapi untuk pelayanan, membantu saling melindungi dari guru-guru palsu, dan berpartisipasi bersama dalam kegiatan jangkauan keluar. Di pelajaran hari Rabu tadi kan saya sempat tanyakan gimana nih pendeta ada tips enggak misalnya untuk satu kelompok kecil. Bisa berdasarkan interest, bisa berdasarkan ya yang lebih dekat gitu ya, yang lebih dekat gitu. Nah, pemikiran saya nanti kalau misalnya digituin, apakah nanti nggak jadi ngegeng gitu dalam satu kelompok? Oh, ini geng ini geng ini geng ini. Nah, ternyata ada jawabannya di pelajaran kita di hari Kamis. Kelompok kecil adalah jawaban atas doa Kristus dan secara eksponensial meningkatkan jumlah pekerja untuk tuayan bagi Kristus. Fokus dari semua kelompok kecil yang efektif adalah kesaksian dan pelayanan. Pelayanan kelompok kecil akan segera mati jika fokusnya adalah ke dalam dan bukan keluar. Jadi kalau misalnya mereka membuat satu kelompok-kelompok kecil hanya untuk ke dalam saja, hanya untuk bersahabat saja, atau hanya untuk memuaskan keinginan karena selera yang sama, interest yang sama, itu akan segera mati. Jika kelompok kecil menjadi mementingkan diri sendiri dan sedikit lebih dari kelompok diskusi, ia akan gagal dalam tujuannya dan kehilangan alasan vital untuk keberadaannya. Ini sangat mendasar sekali ya, bahwa kelompok kecil itu ada untuk memimpin orang kepada Yesus, memelihara iman mereka kepada Yesus, dan memperlengkapi mereka untuk bersaksi pada Yesus, bagi Yesus. Jadi, kalaupun ada kelompok-kelompok kecil di dalam gereja kita, walaupun dengan mungkin interest yang sama, hobi yang sama, mungkin suku yang sama, atau alamat yang berdekatan gitu, ingat bahwa fokus dari kelompok kecil ini adalah kesaksian dan pelayanan. Itu. Silakan tambahannya Pak Pendeta. Ya, memang inilah yang disebut namanya dengan dinamika. Ini dinamika kan juga bahasa musik ya. Ya. Dinamika. Dan dinamika ini salah satu yang di-highlight dalam masalah dinamika adalah perubahan. Ya. Perubahan. Dan perubahan ini seringkali membuat orang nggak nyaman. Ya. Kita sudah biasa sama nih, tapi kemudian oleh karena kelompok kecil, jadi saya nggak sama lagi dengan dia. Ya. Lalu terjadilah blok. Ya. Tapi blok ini kan sebenarnya adalah sikap atau attitude atau pola pikir yang keliru sebenarnya. Bisa saja karena sebuah reaksi, karena terjadinya sebuah aksi. Ya. Bahwa ada kelompok-kelompok kecil ini yang coba membuat dia lebih unggul daripada yang lain. Sama seperti personal ya, jadi person-person, karena ada orang yang merasa dia lebih hebat dari yang lain.
Nah sekarang gantinya personal, kita bicara tentang grup kecil. Grup kecil ini juga kadang-kadang menjadi semacam pribadi yang merasa bahwa dia lebih hebat dari yang lain. Saya tahu ada satu kelompok kecil, lebih bagus kita sebut sebuah kelompok kerja lah ya, kelompok kerja dulu ya, kelompok kerja yang jadi malah membuat orang jadi kisruh ya, karena nggak mengerti itu maksudnya apa ya. Dibuat kelompok itu kan untuk mensupport bangunan tubuh Kristus yang besar ini ya. Kalau hanya satu orang yang pegang, artinya yang menjadi pijakan kan berat. Jadi butuh dia kelompok lain. Jadi ini kelompok kaki, kan gitu, kelompok kaki yang menahan bangunan gereja ini ya. Yang lain-lain begitu. Lalu kemudian ada yang bagian tangan, kelompok yang begini dan segala macam. Tapi dia cemburu. Karena melihat bahwa kok hanya mereka saja begitu. Dan di dalam Injil pernah terjadi seperti itu. Nah tadi, dari awal tadi Yola udah bilang ada inner circle. Inner circle di murid itu kan ada kelompok 12. Ini eksekutifnya nih, eksekutifnya. Tapi ada kelompok 70. Tapi walaupun 12, walaupun 70 tetap diutus berdua-dua. Tapi kemudian ternyata ada yang disebut namanya dengan inner circle. Siapa lagi nih? 3 murid. Terus Simon Petrus, Yohanes, Yakobus. Yakobus bersaudara ya. Zebedi bersaudara, anak guntur ya, bersaudara. Tambah dengan Petrus. Nah, dan ada penjelasan yang lain mengenai ini. Masih ingat tentang transfigurasi? Yesus dimuliakan di gunung, yang kemudian Elia dengan siapa lagi yang turun? Musa. Hadir, lalu Petrus tiba aja jadi terbangun lalu bilang, oh izinkan aku membuat tenda untukmu satu Yesus, untukmu satu, untuk si Musa satu, untuk Elia satu. Nah, ada masalah juga di bawah. Jadi sementara mereka mendapatkan privilege, bisa bersama-sama dengan Yesus, dan Yesus diubahkan, bercahaya dia, yang di bawah lagi komplain. 9 murid yang lain komplain di bawah kan. Mereka lebih mikir. Kenapa hanya mereka dong? Kenapa hanya mereka? Itu Yesus. Sudah bawa yang 3 ini. Lalu apa yang terjadi? Pelayanan banyak. Ada orang Farisi datang, mau komplain dengan mereka, mau ajak debat teologi ya. Lalu ada seorang bapak yang bawa anaknya kerasukan. Sakit ayan kalau bahasa sekarang. Nggak bisa mereka lakukan. Ya walaupun memang Yesus katakan bahwa yang seperti ini perlu ditengking dengan apa? Dengan doa dan puasa. Tapi ada yang dijelaskan oleh Ellen White bahwa inilah roh apa tadi namanya? Ada roh ada roh cemburu gitu ya. Kenapa hanya mereka bertiga gitu? Akhirnya jadi susah solve problemnya. Karena apa? Ini tadi ya. Jadi itulah sebabnya oke lah ada dinamika dalam small group ini. Tapi jangan ini jadi seperti pengkotak-kotakan. Ada komplotan-komplotan di gereja yang pada akhirnya menghasilkan sebuah reaksi negatif ya. Akhirnya, ya jadi kita nggak bisa selesaikan kerjaan ya. Karena apa? Bersaing jadinya kan begitu. Oke, baik. Terima kasih tambahannya yang baik sekali Pak Pendeta. Kita akan lanjutkan pelajaran terakhir setelah yang satu ini. Kita masuk di pendalaman hari Jumat. Silakan Pak Pendeta. Sayang rasanya kalau melewatkan cerita yang ada di hari Jumat ini ya, pendalaman ya. Biarlah ini saja jadi pendalaman kita ya. Bagaimana katanya satu gereja kecil, saya mau tekankan gereja kecil di Eropa yang mengalami kebuntuan ya. Mereka itu berhenti bertumbuh, tidak ada kegiatan. Wah luar biasa, ini menyedihkan ya. Lalu sudah gereja ini kecil, tapi ada juga 9 orang, jadi jumlah lebih kecil lagi. Jumlah kecil lagi, pada akhirnya membentuk sebuah pelayanan, ya grup pelayanan. Ya. Ada banyak yang mereka tulis ya. Nah, pastikan ya pemirsa orang-orang muda juga lihat itu apa saja yang mereka lakukan ya. Mereka berdoa sama-sama, mereka belajar sama-sama. Yang dipelajari itu perjanjian baru ya, perjanjian baru. Lalu kemudian mereka melatih karunia rohaninya dalam berbagai cara. Lalu kemudian mereka membuat pelayanan, ini menarik ini, pelayanan doa dan pelayanan keramah tamahan ya. Lalu mereka juga meminta bantuan, ya siapa yang mau buat ini, siapa yang buat itu, dan akhirnya apa yang terjadi? Ada 40 tamu atau seekers yang datang ya. Lalu kemudian Roh Kudus menolong mereka dengan apa yang mereka lakukan. Akhirnya 17 dari 40 tamu atau seeker yang datang itu dibaptis. Bagaimana dari sebuah gereja kecil ya, ada banyak orang bikin begini ya.
Pikirnya, oke, kita sudah besar nih gereja nih, jadi kita perlu kelompok kecil. Kalau masih gereja kecil, nggak usah pakai kelompok kecil. Ternyata tidak ya. Ternyata tidak. Gereja kecil itu pun pakai kelompok kecil ya. Karena berat ya, dengan badan besar berat ya. Sama seperti kalau kita lihat itu kapal besar, ini sering di feeder dengan kapal kecil. Ya. Karena dia lebih lincah kan? Ya, lebih lincah. Atau misalnya kalau kita lakukan touring atau katakanlah dalam bahasanya Pathfinder ya, track and trail. Ya. Ada satu grup kecil yang coba cari jejak itu bagaimana ya. Lalu kemudian mereka memberikan informasi dengan tanda kepada kelompok yang lebih besar, tapi yang sudah dipisah-pisah. Daripada semua cari, itu berat sekali ya. Iya. Ada banyak orang ngotot ya untuk banyak-banyak cari untuk menentukan tanda dan segala macam, bikin jejak ya, bikin jejak untuk lulus kepahaman, katakan cari jejak gini ya. Tapi ya itu terlalu besar ya. Kita butuh orang-orang yang pertama yang artinya punya komitmen, punya skill, punya pengalaman ya untuk itu. Kita utuslah mereka. Paling tidaknya 3 ya. Dalam pengalaman kami untuk katakanlah 100 ya. Waktu kami masih terlibat banyak dengan mahasiswa ya. Waktu itu saya mahasiswa juga maksudnya, ya terlibat. Jadi kita lihat ya sudah diutus saja yang sekian orang ya. Orang suka dengan ini ya, kelompok begini ya, dia ikut gitu ya. Ya oke silahkan, tapi hanya sedikit yang belum terlatih boleh ikut. Karena apa? Nanti jadi memberatkan. Lalu akhirnya jadi waktu akan di-delay jadinya oleh karena itu ya. Jadi bagi saya cerita yang ada di hari Jumat ini perlu diperagakan dalam gereja. Entah gereja besar, entah gereja kecil ya. Kelompok kecil ya, kelompok kecil. Jadi seperti underground ya. Pada akhirnya jadi menopang gereja besar ini atau gereja kecil ini untuk lebih bertumbuh, bukan saja kualitasnya, tapi juga kuantitasnya. Why not ya? Yesus sudah tunjukkan bahwa inilah kelompok kecil, inilah kekuatan gereja itu. Jadi kenapa harus bertangguh? Kenapa harus berdebat lagi? Lakukan sekarang. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta dan Norman, kita sudah berdiskusi bersama. Kelompok kecil atau kelompok peduli adalah cara yang menyenangkan untuk terlibat dalam misi Kristus. Fokusnya bukan kepada diri sendiri, bukan mementingkan diri, tetapi fokusnya adalah pelayanan dan kesaksian. Mari kita bergabung dalam kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok peduli di dalam gereja kita. Kita akan belajar di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.